saya dari serangkaian yang saya sampaikan tadi, mungkin saran saya adalah yang pertama, tingkatkan dulu sosialisasi setakat luar. Dari mahasiswa sebanyak-banyaknya, bagaimana caranya. Dan tadi saya sarankan adalah secara digital karena zamannya sudah seperti itu. Gak zamannya lagi Bapak Ibu turun ke kampung bicara sosialisasi. Di kampung pun sekarang sudah ada internet, di kampung pun sudah pegang HP. Jadi ngapain juga dengan Bapak Ibu ngomong, bagus ya HP saja. Itu dari bermula dari mahasiswa itulah Bapak Ibu bisa kemana-mana. Kedua, gandeng stakeholders baik dari BUMN, dari Pemda, swasta, baik profit non profit, sehingga setakat dapat berkiprah sesuai dengan apa yang diharapkan. Mereka nggak akan tahu setakat itu kayak apa kalau nggak ada semacam profil kampus. Profil kampus selain menjelaskan siapa ketua jajaran manajemen, juga menjelaskan latar belakang, juga menjelaskan prodi, juga masalah kurikulum, bisanya apa dan segala macam. Jadi bukan hanya sekedar bisa tadi dalam hal pendidikan saja, dakwah dan seterusnya, tapi lebih apa-apa aja yang bisa ditangani oleh teman-teman istakan. Yang ketiga, kalau tadi sosialisasi, kedua kerjasama. Yang ketiga, bagaimana menciptakan peluang dari sumber daya yang ada di Setakat. Jadi contoh, apakah bahwa investor masuk ke dalam Setakat untuk membuat kantin, produk, apa segala macam dan seterusnya, bikin tasuk, kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghasilkan uang. Ada nggak ruangan yang mungkin bisa disewakan? Aula atau apa namanya? Usahakan gandeng teman-teman yang mau menikah atau resepsi ke sana. Itu satu memperkenalkan juga nih, tapi dapat hasil. Gitu loh, karena menyewa dengan profil Pak ya. Peraturan itu ada tarif juga. Jelas sih kita taman. Harus ya. Tapi semua undangan di mana sih? Setakat mana setakat anjing musik? Masuk aja terus ini. Oh ini setakat. Baik ada dari mulut itu. Oh ini ada setakat. Oh ada. Berapa banyak undangan mungkin yang diundang oleh yang nggak diperhatikan. Berapa banyak yang diundang sampai banyak. Nah itu selain mendapatkan income dari kita menyewakan gedung ataupun ruangan atau aula, kita juga mensosialisasikan setakat. Lagi-lagi apa namanya, timbal balik dari apa namanya yang bekerja sama Bapak itu apa? Internet setakat bekerja kok. Gimana? Semua telkom. Dalam kerjasama telkom. Kerjasama. Kita untuk internet sudah pakai itu dan kemarin mereka tahun lalu ada kayak beasiswa sebagai CSR. Mengapa tidak teman-teman atau mahasiswa pada saat juga berdakwah atau mengajar, mereka digandingkan dengan telkom, mau yang telkom apa? Kan kayak sama juga. Kalau telkom, ya, saatnya ada beasiswa. Kalau ini ada beasiswa dari BI ada, dari telkom ada, dari Bank Kambar ada. Itu udahlah, karena langsung diberikan maksudnya segala macam. Lalu udah ada magang kan, berarti kan karena udah ada lulus kan, ada 7 tahun ya. Nah, magang kita itu istilahnya pihak PPL ya. Magang itu awalnya tapi itu lebih banyak mengajar di sekolah di Kalau tidak sampai 6 bulan dan tidak 20 SKS dan tidak
dan bagaimana penerapannya di kampus, karena apakah satu semester itu hanya khusus PPN, harusnya seperti itu, tidak ada antar kuliah. Apakah hanya di SMA swasta, SMA Katolik, gereja paroki, apa dimungkinkan enggak mahasiswa ini untuk magang di tempat lain? Dan apakah hanya boleh di situ? Saya juga nggak paham nih. Tapi kalau dimungkinkan, kenapa nggak diversifikasi? Asal masuk, kalau nggak masuk nggak boleh juga kan gitu. Kan itu cuma kan. Gimana juga mendapat keputusan pertukaran mahasiswa. Karena MPKM itu kan tidak mesti mereka itu syariah, pendidikan agama. Mereka juga tergantung pelajaran. Yang paling cocok adalah menurut psikologi. Karena dari psikologi kan juga bawahnya ke dakwah syariah kan. Kalau jurusan psikologi dia belajar jurusan. Nah, tapi sekitar itu Bapak Ibu sekalian, hubungannya dari kerjasama dari MPKM, mahasiswa, institusi, termasuk kesejahteraan kita bersama, saling bahu membahu. Karena apa? Bapak Ibu ini adalah pembuat tonggak sejarah, membuat fondasi setakat yang nantinya setakat ini miring atau tegak lurus itu tergantung bapak-bapak ibu sekalian. Saya juga berharap, saya sampaikan ke beliau kemarin, saya juga berharap Pak Paso nggak ingin setakat ini runtuh karena nggak ada yang mau disyarat sebagai ketua. Tapi satu sisi saya juga, saya pengen Bapak jadi profesor teknik mesin, karena kita belum punya profesor teknik mesin. Serba salah saya ini Pak. Saya berharap dirjen itu bentuk kepala saya, itu lebih enak saya. Paksa, nanti paksa. Hei, direktur boleh pindah ini, siap saya bilang. Tapi kalau tanya saya pribadi, saya segala kamar. Dalam paksa lah, dalam paksa lah. Nah, tapi kalau udah begini ini, saya bilang, kembanglah setakat. Apa hubungannya Bapak dengan setakat? Tidak ada hubungannya juga. Tapi kalau setakat berkembang, Haji Muhsin berkembang. Saya tinggal di situ masalahnya. Ya, waktu ramai, bagus. Dan saya juga mempunyai historis. Karena saya orang pertama yang menandatangani pembunuhan Pak Naso. Pada itu dia itulah izin bakal saya tanda tangan waktu saya kancur. Ada sedikit adilah waktu nggak lama. Tapi saya berharap itu Bapak Ibu sekalian sedikit yang dapat saya sampaikan berkenaan bagaimana kerjasama maupun MPKM. Kalaupun lahan-lahan Bapak Ibu masih banyak yang belum terpakai, boleh berguru atau pelatihan. Tadi saya tanya beliau, ada nggak program tulis Pak? Nggak ada, benar. Nah, Pak usulin program tulis itu kayak pelatihan kompetensi bagi staf pengajar, meningkatkan kompetensinya dengan tujuan kemanapun dia mau. Gitu. Jadi sih punya itu program itu khusus dosen. Nah, tenaga pendidikan nanti saya bilang sama teman-teman untuk tenaga pendidikan nanti saya yang mencarinya dari dana PBB, dari dana politeknik untuk membangun potensi teman-teman tenaga pendidikan. Jadi tenaga pendidik dikawal oleh Diksi, silakan aja mau kemana meningkatkan kompetensinya. Saya buat nggak bosan, otak kita juga semakin cair Pak, wawasan kita makin luas dan seterusnya. Tidak seperti itu terus dan segala macam. Ya kan? Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekaliannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Bukan hanya pemaparan tapi visi baru untuk kita. Saya banyak mencatat di sini kata-kata yang menyemangati sekali dari Yel yang tadi berkembang menjadi
kita sebagai pembuat tonggak sejarah ini yang muncul barusan dan lepas dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Kemudian ada poin. Nah, ini satu jargon baru juga, menarik juga untuk kita. Dengan kita sebagai sepakat itu akan memberikan apa untuk negara secara istilahnya secara real, bukan hanya urusan surga saja, dunia juga perlu. Terus ada tiga kata kunci dari sarana sumber, sosialisasi, dan stakeholder, kemudian menciptakan peluang-peluang dari sumber daya yang ada. Ini sangat indah sekali dan semoga akan bisa berkembang di masa yang akan datang dengan kelelahannya memberikan pasangan solusi sangat ya. Jadi semoga dengan awal yang sudah diberikan itu kita bisa mengembangkan. Nah, sekarang saatnya kita berdiskusi. Kita buka termin pertama dulu. Apakah ada yang mau memberikan pertanyaan? Baik, pertama terima kasih Pak Direktur dari Pak Direktur sudah menjelaskan. Di Terima kasih volume. dari Bapak atas kesediaannya memberikan sharing ya untuk kami disangka. Terima kasih juga Komisi kami memberikan izin untuk proses mutasi dengan apa namanya niat baik kita semua ini diberkati sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Dan tadi memang ada beberapa hal yang sangat menarik dan saya pikir mungkin bisa di APM ya istilahnya. Kemarin oleh Prof. Amati kemudian dulu verifikasi dengan program-program itu mungkin salah satunya tadi terkait dengan MBKM ini mungkin nanti kami harus bicara dengan SN1 karena kalau tadi kan pendanaannya yang di Dikti itu memang disediakan oleh Dikti ya, jadi pihak penerima itu tinggal memanage prosesnya saja ya. Sementara kalau kita di Kementerian Agama terutama di pendidikan Islam, kalau di Kementerian Agama itu Pak Direktur kebetulan eselon 1-nya itu kalau pendidikan Islam itu eselon 1 sendiri ya, ada Ditjen sendiri, Ditjen Pendidikan Islam. Tetapi yang non Islam itu ada di bawah Dinas. Nah, berarti kan kami nanti harus koordinasi dengan Dinas Katolik terkait dengan pembiayaan untuk program yang seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, termasuk juga tadi program graduate itu. Memang kesulitan kami sekarang itu nggak ada program pendidikan dana khusus dari Ditjen untuk program-program semacam untuk pelatihan pengembangan itu. Kalau kita biayai dari DIPA sangat kecil ya. DIPA kami itu sekitar 20 miliar ya semua. Jadi termasuk pembangunan segala macam itu akan kesulitan ya. Jadi terima kasih, itu nanti kami akan coba 20 miliar sama gaji? Enggak semua Pak, pokoknya all in. Oh ya, Jadi kan Bapak bisa naikkan konsep jauh kan 123. ya 103. Jadi makanya dengan anggaran yang kecil ini tentunya tadi yang Bapak sampaikan juga kita tidak bisa macam-macam itu dalam satu sisi itu ada di situ ya. Tapi yang menarik juga tadi bahwa apa namanya seperti yang saya sampaikan bahwa salah satu yang kami inginkan dari lulusan itu kan nanti mereka tidak hanya memiliki kompetensi untuk menjadi guru, tetapi memiliki kemampuan lain untuk berwirausaha tadi. Nah, tadi kan di Politeknik sendiri kan cukup
jauh ya, misalnya mereka ketika balik misalnya ingin usaha kolam ikan misalnya kan, atau usaha tambak udang misalnya kan, ada peluang sebenarnya kami melihat kita kerjasama dengan Politeknik. Nah, cuma dengan apa namanya, ini kan jadi agak berbeda sekarang. Kalau Poltek kan BU, kita sekarang masih satker ya. Kalau BU itu lebih fleksibel memangnya. Sementara kita masih satker itu regulasinya memang lebih rumit. Nah, tapi bagaimana kira-kira peluangnya kalau misalnya kita melakukan kerjasama seperti itu, kemudian kira-kira bentuknya nanti apakah itu memang semacam paket pelatihan yang ditawarkan oleh Polnet, sehingga kita kami pernah kemarin dengan Intan itu pelatihan AA itu pekerti itu mereka memang punya unit di lembaga ya. Jadi mereka kita udah kayak paketnya sudah mereka sediakan, kita tinggal semacam kontrak itu dengan paket, jadi laporan segala macam itu yang buat laporan. Jadi di satu sisi juga kita enak karena laporan itu sudah ada gitu, jadi enggak dari sisi keuangan berpengaruh segala macam kita gitu. Nah, itu kalau kita dengan Polnet itu nanti kira-kira gimana Pak itu kalau misalnya kita ingin ada satu paket pelatihan meningkatkan life skill ini, apa yang kira-kira gimana? Kemudian yang kedua tadi terkait regulasi tentang pembebasan uang kuliah untuk dosen ini berlaku ketika PU atau di satker? Apakah cukup dengan peraturan direktur itu bisa secara hukum itu aman gitu? Apakah nanti ketika ada pemeriksaan nanti akan menjadi permasalahan? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya jawab dari belakang dulu. Kalau masalah tadi itu kalau satker betul. Oke, mengapa? Karena dana PNBP itu regulasinya ada di direktur. Seperti halnya Polnet selama Ramadan kita liburkan mahasiswa. Selama Ramadan mahasiswa libur karena regulasinya ada di direktur. Tapi kalau stafnya regulasinya SKP 3 Menteri. Gitu. Sehingga saya baru mengeluarkan peraturan direktur khusus untuk itu, cuma mengurangi PNBP kita aja. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana kerjasama yang bisa dibuat Polnet dengan Stakat. Tadi saya sampaikan saya nggak begitu paham nih Stakat maunya yang gimana. Tapi kalau lebih enaknya lagi Stakat, Pak kamu bisa nggak? Itu kita pikirin. Kami maunya begini, kamu maunya begini, maunya begini. Polnet bisa nggak jadi? Seperti halnya waktu itu pada zaman awal Pak Indro, Pak Ansor, itu di PDAM dia minta akan otopsi. Kita kita siapin segala macam komputernya segala macam. Mereka datang dikasih ani, price-nya sekian, yang dapat AutoCAD 2 dikasih segala macam seperti itu, ya kan? Pakainya ini sekian lama per orang sekian. Persiapan seperti itu. Nah, sekarang kalau saya mau memberi paket ke Stakat, apakah saya nggak paham? Nah, jadi request dari Stakat bagaimana? Tinggal kita tanggapi, Polnet bisa apa enggak? Kan? Kalau masalah tambah apa segala macam, kita bisa bukan hanya belajar secara teoretik, tapi bisa melihat ada kita punya tambah. Selain itu, Polnet Mark kita juga punya. Kalau mau belajar gimana sih buka Polnet Marknya kayak apa sih? Kalau mau bikin Stakat Mark tadi saya katakan. Terus Polnet Buah, kita juga punya Polnet Buah. Mengapa tidak Stakat Buah juga selain untuk mahasiswa kita kan? Foruman Megamas itu apa namanya? Apalagi diantar. Padahal pun ada yang ready antar kan?
Dan kamus besar loh. Itu kan rakyat kita semua. Kalau bisa bikin setakat tua. Ada mahasiswa, mohon maaf tanda kutip, yang menengah ke bawah, yang enggak glamor, itu ikut kerja sama kita. Begitu selesai mereka kerja, mereka masuk ke Polres, mereka kerja. Mereka yang nakal kemana-mana. Kita libatkan mahasiswa. Kalau mahasiswa mesin lebih cenderung ikut proyek. Nah, tapi kalau mahasiswa yang lain ya nggak, itu Pak saya kerja deh Pak, daripada aku buang balik kuliah jam 2. Habis itu ngapain gitu? Saya kerja itu program Pak, produk buah. Dia yang akan uang segala pendaftaran. Nah, mengapa tidak? Yang apa? Mesin kecil itu aja kan? Yang biasa itu Pak, yang dari perumahan ada. Tapi kalau program besar karena kita sampai bikin heksa buang. Ada yang mahal itu kan punya alat macam kita bikin. Nah, kerjasama seperti itu kalau mau kerja di Polda, ayo kita welcome. Silakan siapa aja atau Pak Lukasnya selaku pendobrak dengan tim atau yang lain, boleh dia. Nanti kita langsung dengan Pak Topan, Pak langsung selaku wakil dari bidang kerjasama. Apa-apa aja yang bisa kita solusikan untuk membangun startup. Kan seperti itu. Oh, kami juga semangat Pak, seperti orang lain mau pentasol. Ayo, belum bareng. Kami kan baru makan, belum juga. Tapi orangnya segala macam bisa kita kenalin. Bisa jadi baru di Polres 1, di startup 1. Kan begitu. Nggak ada juga untuk kami bahasa Melayu takut-takutan gitu. Tidak ada untungnya. Kita ya, apa yang bisa kami perbuat usahakan kita perbuat Pak. Apa yang bisa kita bagi kita bagi. Dan termasuk tadi, cuma kami kadang nggak tahu apa yang mau kami bagi. Tapi kalau Pak request kita bagi ini, kita bagi mungkin, oh bisa Pak, oh Pak, oh tidak bisa Pak. Nah, jadi silakan Bapak bersurat boleh, terus kita bisa ya sisi akreditasi kan juga bisa menjadi lebih tinggi kalau ada bersurat seperti itu. Karena ternyata Polnet ada relasi bisa memberikan akan itu bagi aplikasi kan kita bisa tinggi. Dan lebih penting lagi kalau menurut saya dari sekian banyak kegiatan proyek itu wakil direktur bidang kemahasiswaan ya wakil direktur kemahasiswaan apa namanya Garmi. Pak, silakan. Nah, Pak, mohon maaf Pak, nggak ngajarin Pak. Bapak coba UKT-nya berapa? Yang level terendah 600, level kedua 900, yang ketiganya 1.200. Dapat bantuan nggak kayak KIP gitu? Ada. Berapa? Tahun ini kita 5 orang. KIP berapa? KIP itu 2 juta lebih. total bulan 1 2 Nah, paling tidak itu Pak Wadir, Pak Wakil Ketua, coba untuk menjadikan guru SMK Katolik yang bakal kekurang guru atau gurunya belum S1. Karena Polres juga sedang kayak Muhammadiyah apa segala macam yang di Sintang segala macam yang kurang itu kita bikin kelas khusus Pak, bikin kelas khusus yang mereka udah tamat SMA atau tamat D3 dan kan guru sampai ke 1 nih, bukan ini yang belum 1 mantap masukkan setakat ini kelas khusus atau Pemda tangkap kelas khusus bagi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang boleh dikatakan untuk ini gitu. Oke? Mengapa tidak kan? Ada untuk bagian keagamaan segala macam kan itu ada di bawah Pemda kan ada pemenangnya juga kan ibaratnya. Kesra. Berarti kalau dia ada di bawah Pemda ya. Pemda itu Kesra. Nah, ada yang tetap ambil Pak. Buat kerjasama kelas khusus. Gitu. Jadi jangan campurkan dengan yang reguler. Bagaimana mereka udah kerja? Nah, itu tadi Pak Lukas itu pendobraknya semua. Ya, kalau dari 600 sampai 1.2 yang kita ambil tengah-tengah ya lah 1 juta ke untuk kasih mereka yang udah kerja itu
Atau ngambil yang tertinggi 1,5, 1,2. Ya kan? Ini kan kelas khusus. Sarjana mereka Pak, SPD Pak. Ya kan? Nah, itu mengapa tidak? Apalagi mahasiswa itu menaikkan, selain menaikkan juga pendapatan dari pemerintah, ya, juga meningkatkan apa namanya pamor dan kita dikerja tadi. Nah, mungkin itu Pak. Jadi pertama silakan Bapak Ketua Muda di Polnet berkenaan dengan apa-apa yang ingin kita kerjasamakan. Yang mau kita udah Pak? Sudah. Sudah. Sampai November nanti akan kita sudah. Nah, kan berdasarkan itu kita tidak nanti menjadi PKS dan kerjasama apa aja yang kan bisa banyak tuh dari satu yang mau tadi apa aja yang kita lakukan. Yang keduanya peraturan direktur tadi bisa kita lakukan sepanjang memang itu apa namanya ada peraturan direkturnya, ya kan, untuk penegakan dan siapa dia dan seterusnya. Dan selebihnya masalah perebutan kelas kerjasama bagi mungkin SMK Katolik yang ada di daerah yang masih belum kita cetak menjadi S1, kembalikan lagi mereka udah guru S1. Nah, itu kan mungkin nggak katakan, mungkin mereka ngambil SPD yang ada di hutan, SDKIP, kan mungkin begitu loh. Nah, tapi mungkin nggak ngambil istangkat apa enggak gitu. Kan bisa juga jadi yang ngajar agama pun bukan dosen agama tuh. SPD biasa tuh, yang orang Kristen yang SPD tapi bukan agama, yang ngajar agama. Ada. Kan begitu Pak. Kenapa tidak disahkan saja yang jelas-jelas? Ya kan? Dididik agamanya. Begitu ya Pak Ketua? Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Direktur. Mohon izin pertama, saya kira kami keluarga Saka Negeri Medana bersyukur dapat informasi banyak. Ada 3 hal yang saya mencoba ingin menggali peluang-peluang yang bisa membantu mahasiswa dan juga para dosen. Yang pertama, terima kasih atas kerelaan memberikan Pak Narso untuk menjadi nahkoda di Saka Negeri Medana. Itu kami warga Saka Medana sungguh berterima kasih kepada Pak Direktur yang punya visioner untuk sama-sama membangun bangsa dan negara kita. Lalu yang kedua, kaitannya dengan peluang membangun ekonomi. Dan saya kira ini sungguh penting, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi kita, karena kami itu banyak bicara soal setelah kita hidup dunia akhirat. Tapi di Polnet itu mengajar orang bagaimana supaya di dunia ini bisa hidup sejahtera. Dan juga kami ingin itu supaya mahasiswa kami, alumni kami nanti juga bisa mandiri dari aspek itu, aspek ekonomi. Dan saya kira Polnet sudah menjadi, katakanlah, gudang yang untuk kami belajar di sini. Dan itu peluang itu nanti akan kita tindak lanjuti untuk pelatihan-pelatihan agar mereka nanti kalau mereka sudah selesai ada modal keterampilan untuk mereka hidup. Lalu yang berikut, yang ketiga ini training mungkin. Bukan, tadi saya dengar prospeknya bagus. Bukan pertama-tama untuk mahasiswa sebenarnya, para dosen ini.
yang tadi kan kalau dengar cerita Pak Direktur itu, dosen kita ini ngap-ngap gitu, ngeri-ngeri sedap. Jadi ngajar orang untuk bisa hidup sejahtera, tapi kita masih Senin Kemis. Jadi dengan pengalaman-pengalaman, kemampuan Polnet untuk mengelola bagaimana menciptakan banyak usaha, saya kira ini sungguh sangat penting bagi kami di Stakat yang usianya baru katakanlah hampir 8 tahun atau 7 tahun. Karena itu nanti memang perlu lebih khusus perjanjian kerjasama kita yang secara konkret operasional untuk ya saling menguntungkan. Tadi saya sungguh sangat senang apa yang dikatakan Pak Direktur untuk berbagi baik pengetahuan, baik kemajuan di bidang ekonomi. Ini saya kira peluang yang perlu ditangkap. Karena itu nanti kalau kami bolak-balik ke Polnet itu semata-mata mau ATM Pak. Kami mengamati, kami modifikasi sehingga yang saya sering juga umum dengan Pak Ketua itu. Pak Ketua kalau di Polnet kan itu bagaimana menciptakan mesin gitu ya. Mesin operasi mesin yang bagus. Tapi kalau di Stakat Negeri Pontianak bagaimana operasikan manusianya tuh Pak, yang ya tentu sangat berbeda. Tapi saya yakin Pak Ketua sungguh sangat mampu. Karena itu nanti peluang ekonomi itu kan akan ditangkap kembali. Saya kira itu dari saya komentar sedikit sehingga perjanjian kita lebih konkret. Terima kasih.